Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang bulan Muharram. Bapak Ibu, fadilah di bulan Muharram itu yang pertama ya. Muharram itu termasuk dalam 4 bulan haram yang disucikan oleh Allah. Lalu amalan baik yang dilakukan di bulan Muharram itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga itu ada perbuatan dosa juga akan dilipat gandakan di bulan Muharram kalau melihat ini, sehingga umat Islam dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam berbuat. Kemudian di bulan Muharram itu ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada tahun sesudahnya dan tahun sebelumnya. Kemudian ada puasa Asyura. Asyura itu dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Ini secara umum, ya, secara umum. Kemudian kalau kita berbuat sekecil apapun, contohnya ya, kita memberi kelapangan pada saudara kita seperti ini, memberi kelapangan itu memberi kesempatan untuk duduk, itu pahalanya juga besar, sama. Makanya ayat ini ada di surat 58 ayat 11 itu Allah menyatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman,
apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis seperti ini ya, memberi kesempatan untuk duduk temannya, memberi kesempatan bukan mengusir ya. Nek mengusir gak oleh, mengusir wong lungguh itu tidak boleh Bang. Tapi kalau memberi kesempatan dirinya, memberi kesempatan monggo panjenengan duduk di sini lah, itu namanya memberi kelapangan. Maka lapangkanlah kalau disuruh melapangkan ya, nonggon kancane. Kalau mau begitu, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kamu. Hidupnya diberi kelapangan oleh Allah. Karena memberi kelapangan orang duduk. Duduk saja Pak, duduk aja itu majelis. Dan apabila dikatakan berdirilah, marilah kita berdiri, maka disuruh berdiri. Berdirilah. Orang yang seperti ini Pak Bu, dalam ayat ini disebutkan niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, ditinggalkan apanya, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Ini kalau dilakukan di bulan-bulan Muharram gini Pak Bu, dilipat gandakan. Bulan Muharram nanti saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Contohnya ya, kalau di sini kita mengikuti Rasul, bulan Muharram itu kalau di ayat tadi di surat 9 di ayat 36 itu ada 3 yang berderet Pak Bu, berjejer. Di sini ada minha arba'atun hurum. Ini ada di dalam 1 tahun itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram itu tempatnya lalu. Tempatnya itu di 4 bulan haram itu ini sebentar ya. Tempatnya di bulan haram itu ada yang 3 itu berjejer nih, yang 1 mencari, 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus yang 1 mencar, Rajab. Jadi bulan 11, bulan 12, bulan 1, terus bulan 7 itu bulan yang disucikan oleh Allah berdasarkan ayat ini tadi. Sekarang ini tanggal berapa Pak? Sekarang tanggal 19 ya. Ya, tanggal 19. Kalau tanggalan umum itu tanggal 17. Tapi kalau Dzulqa'dah itu tanggal 19. Ini bulan haram yang pertama, Dzulqa'dah. Nanti setelah ini 11 hari lagi masuk bulan Muharram yang kedua, Dzulhijjah. Setelah itu habis 1 bulan nanti Dzulhijjah, Muharram, telu jejer. Jadi bulan 11, bulan 12, bulan 1. Terus yang 1 mencar, yaitu di bulan Rajab, itu bulan yang ke-7. Itu bulan yang ke-7. Ditambah bulan ke-9.
Itu tambahan 9 itu. Yang 9 itu Ramadan. Nanti saya sampaikan ini. Ada hadis ya. Kalau di bulan-bulan ini larangan di atas larangan kita, larangan dari Allah itu jangan mendolimi diri sendiri. Di sini disebutkan ada hadis riwayat Bukhari Muslim, inna zamana qadis tadaro kahai atihi yauma khalaqallahu samawati wal ardo as-sanatus isna asyara sahra minha arba'atun hurum salasu mutawaliyatu dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudharrul ladzi baina Jumada wa Sa'ban. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Sesungguhnya waktu telah kembali seperti keadaan saat Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan haram. 3 di antaranya berturut-turut. Yang berturut-turut itu Dzul Qa'dah hari ini, Dzul Hijjah nanti 11 hari lagi, dan Muharram. Dan satu lagi adalah Rajab Mudhar. Di sini ada Mudhar, wa Rajabu Mudhar, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Rajab. Bulan Dzul Qa'dah tidak ada puasa. Bulan Dzul Hijjah ada puasa, Pak. Bisa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh puasanya seperti puasa Daud. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 tidak, tanggal 3 puasa, tanggal 4 tidak, tanggal 5 puasa, tanggal 6 tidak, tanggal 7 puasa, tanggal 8 tidak, tanggal 9 puasa, tanggal 10 sholat Idul Adha. Sudah diumumkan, Pak, Bu, sholat Idul Adha itu oleh organisasi Muhammadiyah itu diumumkan pada hari Jumat, tanggal bertepatan dengan tanggal 6 Juni, itu tanggal 10 Dzulhijjah. Sudah diumumkan, Pak, Bu. Itu pahalanya, Pak, Bu, pahalanya sama dengan dia diampuni dosanya yang telah lalu 1 tahun dan sebelumnya. Itu lek poso nomor 1 sampai 9. Poso dibenjat-benjat tadi sampai 9 juga diampuni 2 tahun. Poso tanggal 9 tok, tanggal 9 Dzulhijjah itu juga diampuni 2 tahun sebelumnya dan sesudahnya. Lek ono tanggal 1 sampai tanggal 9 poso diampuni 2 tahun, tanggal 9 tok diampuni 2 tahun, tanggal 8 sampai tanggal 9 tok diampuni 2 tahun. Milih pundi? Arek-arek milih tanggal 9. Situ tok ae. Padha-padha diampuni nih ya. Nggih. Lek 10 dina diampuni 2 tahun. Tanggal 9 tok 2 tahun. Dialung tanggal 9 tok ae. Nggih, milih tanggal 9 sedina ae. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut bulan Muharram? Karena Allah mengharamkan peperangan dan pertumpahan darah di bulan ini, kecuali untuk membela diri.
Contoh ya, di surat 2 ayat 190, 191, 192, 193 dan 194. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kamu terjemahkan ini. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Oh ini, perangilah orang yang merangi kamu. Kalau nggak merangi kamu jangan diperangi. Terus? Tetapi janganlah kamu melampaui batas. Ini undang-undangnya, tidak boleh melampaui batas. Kalau sudah diperangi kok orangnya mati, nggak usah dicincang. Melampaui batas itu ya termasuk wong wedok gak melok perang, jok dipateni. Itu aturan perang. Jadi Islam itu sudah diatur, sudah ngatur perang. Kenapa Allah berpesan seperti ini? Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak suka terhadap orang yang melampaui batas. Kalau sudah perang, posisi perang, ayat 191, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum intal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Ayat 191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Itu kalau sudah posisi perang. Perintahnya seperti itu. Lanjut. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, Mekah. Kalau dulu kamu diusir dari Mekah, kalau sudah posisi perang, usir mereka juga. Lek posisi perang. Lanjut. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Kalau mereka sudah masuk ke Masjidil Haram, jangan diperangi. Kalau sudah masuk ke Masjidil Haram, di sini ada kecuali, terus ya Allah kata. Lanjut. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Nah, kalau mereka memerangi kamu di Masjidil Haram, perangilah mereka. Tapi kalau mereka masuk ke Masjidil Haram, ojo diperangi. Begitu Islam memberi pengaturan dalam perang. Jadi gak ngawur nonton. Kemudian jika mereka memerangi kamu di tempat itu, kalau mereka memerangi kamu di Masjidil Haram, maka bunuhlah mereka. Patenono ae mereka. Begitu itu terus ya Allah. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kalau memerangi di Masjidil Haram. Namun ada kelonggaran di ayat 192. Fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, nah kalau sudah tidak memusuhi kamu, caranya ini, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti wis aman. 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Itu kalau sudah perang Pak Bu, dituntaskan betul perang. Islam itu begitu. Kalau sudah perang, tuntaskan sekalian supaya tidak ada fitnah. Sehingga ketaatan itu sudah murni semata-mata untuk Allah tok sudah. Kalau sudah posisi perang. Lanjut.
jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, nggih, maka tidak ada permusuhan lagi. nah kalau mereka sudah ndak musuhi kamu, ya sudah, ojo diperangi. Begitu Islam. Jadi Islam itu bukan orang yang suka merangin, ndak. Membalas perang itu karena diperangi. Illa ala dzalimin, fala udwana illa ala dzalimin. Kecuali terhadap orang-orang lalim. Orang yang zalim. Kalau sudah zalim mereka ya harus diperangi. Nah di bulan ini Pak Bu, ayat 194. Asyahrul haramu bisyahril haram wal hurmatu qisas faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat 194. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum kisos. Terus oleh sebab itu, maka siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia. itu namanya hukum kisos. Lek nyerang serangan, lek gak nyerang ojo. Di bulan Muharram 3 bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Lanjut. Maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Rajab Mudhar yang disebut dalam hadis niki wau, niki lho ada Warajabu Mudhar. Yang namanya ada Rajab Mudhar itu disebut demikian karena suku Mudhar sangat memuliakan dan konsisten dengan penanggalan Rajab yang benar. Suku Mudhar dulu pada zaman Rasulullah. Jadi bulan haram itu Pak Bu, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 7. Terus ono ditambah lagi bulan 9. Ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Karena apa? Di dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang nomor 1945, itu hadisnya begini. Dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, lalu menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda dari Abu Hurairah, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihah. Setiap anak Adam itu amalnya akan dilipatkan pahalanya, dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala 10 amsalihah. Jadi 10. Nek sedekah siji ngene langsung dari 10 Pak. Adanya di bulan ini. Di bulan 3 ini dan 1 tadi. 4 bulan. Kalau kita sedekah siji ini iso dadi 10. Hingga 700 kali. Loh, lah bisa. Jadi siji niki iso dadi 700. Tapi lek diamalno nok bulan 4 ini. Allah Azza wa Jalla berfirman selain puasa. Nah ini yang namanya tambahan ini tadi. Dan tambahan bulan 9. Bulan 9 itu bulan Ramadan. Makanya di hadis ini disebutkan ini. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah berfirman, illa kecuali. Lek kuman yo siji nggih. Siji iso dadi 10, iso dadi 700. Kecuali di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Allah menyatakan begini, illa shaum kecuali puasa. Fa innahu li
Maka orang berpuasa itu adalah untuk aku, terus ya Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang membalasnya. Berarti lebih dari 700. Jadi lek bulan Muharram ngene iki lek sedekah, Bu. Lek sedekah siji dadi 10 dadi 700. Tapi lek bulan puasa Ramadan ya, poso niku Pak Bu untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Berarti berlipat-lipat lebih dari itu. Yada'u syahwat tahu. Kenapa dilipat gandakan oleh Allah? Karena dia telah meninggalkan nafsu syahwat. Wa ta'amahu, dan nafsu makan. Meninggalkan nafsu syahwat, nafsu makan. Min ajlis siang. Dia meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makan karena aku, sebab dia puasa. Itu Bapak Ibu sekalian kalau dilakukan di bulan-bulan ini, Pak, bulan Muharram ini, Muharram. Karena itu jangan dilewatkan. Begini ini tidak sedekah saja, tidak hanya sedekah saja. Misalnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu satu, lek gak jamaah Pak Bu, sholatnya ijen oleh pahala berapa? Nah, dapat pahala? Satu. Lek diterima Pak Bu. Oke. Tapi lek jamaah dapat berapa? 27. Lek jamaah mesti diterima. Dapat 27 derajat. Ada hadis yang menyatakan 25 ya, jamaah. Lek dilaksanakan di bulan Muharram. Bulan Muharram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Maka 27 itu kali 10 berapa? 270. Jadi selama 3 bulan 270 kali 10 itu gurung ditingkatkan 700 loh. Kalau berdasarkan hadis satu menjadi 10 amsalihah ila sabi'i mi'atin sampai 700 lipat. Yudha'af lahu, dilipatkan sampai 700. Banyak Pak Bu. Ya sekali-sekali ngitung pahala lah ya. Ngitung-ngitung pahala. Soalnya ini juga untuk memberi motivasi kepada kita di bulan-bulan ini. Abu Sa'id Al-Khudri itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa kok diberi seperti ini? Wong siji kok dadi 10, kok dadi 700, kenapa ya Rasul? Abu Sa'id ketika bertanya itu akhirnya turun surat 4 ayat 28. Dijawab dari langit Pak Bu. Dijawab Allah dari langit ayat ini. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Aman terjemahkan. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Nah ini Allah hendak memberi keringanan. Kamu melakukan sedikit tapi dapatnya banyak, itu dapat keringanan. Kemudian dan manusia dijadikan bersifat lemah. Padahal kita ini sifatnya lemah. Lek lemah itu digawe terus lemah, dia tidak dapat apa-apa. Supaya lemah itu mendapatkan banyak, begitu caranya. Ada bulan-bulan tertentu kalau ibadah itu dilebihkan, ditingkatkan. Makanya di bulan-bulan seperti ini yang benar-benar dimanfaatkan Pak Bu. Jamaahnya itu dipenuhi.
mumpung ketemu bulan sing pahalane akeh. Salat sunah sing asale gak patek dilakoni mawon. Nanti terbiasa dan selanjutnya bisa melakukan. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini bertanya, dijawab oleh Allah di surat 4 ayat 28. Dibantu Allah dikasih 4 bulan haram, 1 Ramadan, berarti 5 dalam 1 tahun loh. Kalau di bulan yang lain enggak ada. Kenapa sih kok diberi seperti itu? Karena menurut catatan Mbak Bu, B-nya itu cuma 3. Kita loh kan sifatnya lemah ya. B-nya cuma 3. B benar, B baik, B becik. B-nya cuma 3 tok. Benar, baik, becik. Tapi B yang lain wakil Pak Bu, menungso niku. B yang lain tuh banyak, betik, blebes, beler, bulet, bliset, bangger, bundeli, beling, waduh, iku sing akeh Pak Bu. Lah ketutup niki, beling, bliset, barang ini ketutup. Sing bener benar, baik, becik. Allah membantu 4 bulan itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ditambah Ramadan. Salat berjamaah ini, karena kalau kita tidak dibantu Pak Bu oleh Allah 10 sampai 700, nanti di mahsyar kita tidak akan mampu Pak Bu. Karena kekeliruan kita, kesalahan kita, ketidakmampuan kita, ketidakpahaman kita, katanya numpuk dosanya, banyak dosanya. Kita kalau nggak dibantu oleh Allah seperti ini, ngelakoni didik oleh akeh. Lah hanya di bulan 4 ini saja. Karena itu di bulan 4 itu ada rawatibnya. Rawatib itu apa? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ayo itu dilakoni itu. Mumpung ditingkatkan 10 sampai 700. Eman Pak Bu kalau enggak. Masih ada nafilanya. Malam jenenge tahajud, esok jenenge duha. Bu 2 rakaat lah, misalkan latihan dhisik 2 rakaat. Golek iso ditambah 2 rakaat lagi. Wis menit 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Lumayan Pak Bu. Nek di hari-hari biasa bukan 4 bulan ini pahalanya mek situ. Tapi lek di bulan ini 10 sampai 700. Mosok gak diroyok Pak Bu. Ayo diroyok. Eman. Nggih. Eman nek gak diroyok. Temenan. Makanya ono ayat niku ngeten. Contoh niki lho, contoh kabar dari Allah ya. Contoh di surat 83. Bahasanya tenang. Surat Mutaffifin. Di sini ada begini. Orang yang nanti ditulis amalnya di Iliyin, itu disebutkan oleh Allah ayat 18 ini. Kalla inna kitabal abrari lafi Iliyin. Ki wong sing apik Pak Bu. Hidupnya yang baik, terus ya Allah ngeten. Sekali-kali tidak. Nggih. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam Iliyin. Orang yang berbakti itu Pak Bu, catatannya di Iliyin. Awake dhewe gak ro Iliyin kan? Allah menyatakan ini, wa ma adraka ma Iliyun. Tahukah kamu
apakah Iliyin itu? Ini loh tak duduno ya. Iliyin itu kitabum marqum, terus ya Allah. Yaitu kitab yang bertulis. Nah, kitab itu yashadul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Allah menyatakan gini, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, surga. Nah, naim itu di surga. Alal araiki yandurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Gambarannya nak surga itu loh. Sing lungguh nak dipan, sing lungguh di sore wit ya, di sore buah ya, ono buah yang kono. Buah itu nak dipetik, petik ini dimakan, buah lagi mateng maneh, petik maneh, buah lagi mateng maneh. Begitu terus. Buahnya didekatkan oleh Allah. Nek wongi ngadeg buahe melok ngadeg, serut ngadeg. Nek wongi lungguh buahe melok ke bawah, sret didekatkan. Nek wongi leye-leye nang sore wit ngono, buahe melok leye-leye. Artinya didekatkan, tinggal metik gitu. Itu di surga, Pak. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Itu ini lak wapi ya. Kabar yang baik. Mereka itu diberi minum oleh Allah. Yusqauna mir rahiqil maktum. Mereka diberi minum khamr murni yang dilak di tempatnya. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Gitu. Laknya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Nah itu loh. Lah wis dikek api ini kon berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun. Ayo berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Lah iki mumpung dikei kabar. Kabar teko Allah, kabar teko Rasulullah. Kalau di bulan Muharram itu pahalanya dilipat gandakan. Yudha'afu. 1 menjadi 10 sampai dengan 700. Luar biasa, Pak. Bagi yang mau. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita diberi 700 itu dari sisi sholat tidak ada diajarkan di yang lain kecuali hanya di Islam. Agama yang lain tidak ada ajaran seperti ini. Makanya kita bersyukur. Ayo kita berlomba seperti tadi. Falyatanafasil mutanafisun. Dengan demikian itu mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan. Di dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 16, itu Rasulullah pernah bersabda begini dari Abu Hurairah, bahwa seorang badui mendatangi Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku pada suatu malam yang mana jika aku mengamalkannya niscaya aku masuk surga. Oh, la wis. Ya Rasul, saya kalau melakukan saya bisa masuk surga. Bagaimana caranya? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab ini, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah, jangan memusyrikkan Allah dengan sesuatu. Cici. Nomor loro, watuqimus sholata, dirikanlah sholat maktubah, sholat 5 waktu itu. Watu zakata, dan tunaikan zakat mafruḍah, tunaikan zakat yang fardu. Watasumu ramadhana, dan berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Kongono
sembahlah Allah, jangan memusyrikan, sholatlah, zakatlah, puasalah, karena Allah semua. Wonge muni ngeten, qala walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hada syai'an abada wala angkusu minhu. Wong iki ngomong, aku tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah atas ini sedikit pun selamanya, dan tidak pula mengurangi darinya. Wala angkusu minhu. Falamma walla, ketika dia pamit pergi, ya terima kasih ya Rasul, pesani Rasul kan ngono. Terus wonge, sudah terima kasih ya Rasul, pamitan Rasul, wonge mlaku rono. Rasulullah dawuh ngene, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyang dura ila rajulin min ahli jannah. Rasulullah menyatakan, maka barang siapa yang ingin seorang laki-laki dari penduduk surga, ingin melihat seorang laki-laki dari penduduk surga, sapa wong sing kepingin melihat seorang laki-laki yang ahli surga, fal yandur ila hada, maka hendaklah dia melihat padanya. Padanya itu yang tanya tadi, yang tanya tadi, yang pamit itu, yaiku ahli surga. Kayak kon kepingin ro wong sing ahli surga, ya arek iku lho, yaiku ahli surga, ngoten. Karena berjanji demi Allah yang menahan jiwaku di tangannya, saya tidak akan mengurangi dan saya tidak akan menambah sedikit pun apa yang disampaikan Rasul. Yang disampaikan tadi apa? Satu, disuruh menyembah Allah dengan tidak musyrik kepadanya. Berarti kalau nyembah Allah apa? Murni hanya Allah. Nggih. Terus nomor loro, sholat 5 waktu tepat. Nomor 3, menunaikan zakat. Zakat itu kalau ada waktu, kalau punya, kecuali zakat fitrah loh Bu. Zakat fitrah itu mesti punya, ada punya Pak Bu. Pokoknya urip dikon zakat fitrah. Walaupun ada orang yang diberi zakat, batasan orang tidak mengeluarkan zakat fitrah itu ya, meneh dipangan gak ono ya, meneh dipangan gak ono, bondono omah gak ono sing didol. Tapi lek si ono sing didol, kok zakat fitrah. Misalkan kok ono bendo utawa pedang itu nek didol, tapi duit gak duwe, sing dipangan gak ono, ya pedang kok ngedol kok nggih zakat fitrah. Batasannya sampai ngono. Untuk zakat fitrah, tapi nek zakat mal enggak. Zakat mal itu kalau sudah punya harta besarnya Pak Bu, ukuran besarnya 93,6 gram emas. Berapa ya? 93,6 gram emas itu lek emas itu harganya 1.000 1 gram. Lek 93,6 gram berapa ribu? 93,6 juta. Jadi duwe 93 juta ditambah 600.000, iku lek didekek ngene selama 1 tahun baru dikeluarkan 2,5%. Kalau lebih dari itu ya tambah pas pisan. Lebih dari itu berarti melebihi dari ukuran minimal, langsung dikeluarkan 2,5%. Duit 100 juta. Kalau harga emas 1 juta ya. Kalau punya uang 100 juta sudah disimpan 1 tahun, wajib dikeluarkan 2,5%.
2,5% 100 juta itu 2.500.000. Itu milik orang itu. Berat Pak Bu bagi orang yang tidak mau zakat. Tapi bagi orang yang zakat kadang-kadang melebihi loh. Apa maneh zakatnya dari hasil pertanian itu besar. Zakat pertanian itu besar loh. Karena dikeluarkan setiap panen, gak menunggu setahun. Misalkan kita nanam padi itu Pak Bu, baru dikeluarkan zakatnya itu kalau sudah punya panen 950 kilo. Berapa? 1 ton kurang 50 kilo. Langsung lek panen 950 kilo atau katakan dibulatkan 1 ton, itu ada 2 pilihan untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau padi tadi airnya beli, zakatnya 5%. Tapi kalau airnya nggak beli, tinggal ngempet saja masuk 10%. 10% itu dari 1 ton berapa? 1 kuintal. Yang dikeluarkan? 1 kintal. 1 kintal oleh kacang hijau ya berat loh Pak. 1 kintal loh. Ya melok hijau motone. Eman. Lho juga eman tok. Ya paling gak ngekeki wong 2 kilo. 2 kilo ya gak ono apa-apane wong itu kon ngetokno 10% nih, 1 kilo. Nah makanya wong ahli surga itu begitu berhadapan dengan itu. Pemane harta itu mengikat pada kita. Rasanya koyo urip iku lek gak ono harta ngono ya koyo ngono. Nggih. Gak iso urip koyo ngono. Kemudian Bapak sekalian, infak, zakat, sedekah ini ada kalimatnya tadi. Man min anfaqa fi sabilillah yudha'afu lakum sab'ina min mi'atin. Siapa saja yang berinfak untuk sabilillah dilipatkan bagi kamu sab'ina mi'atin, 700 kali. Jadi ini siji ini ya Bu, niki sabilillah jelas niki. Kalau di pengajian ini namanya sabilillah. 1 ini belum diminum. 1 ini ditekek meja. Iki wis dadi 700 iki. Wis dadi 700 ngene. Cuma gak ketok. Ndak kelihatan loh. Lek untuk sabilillah. Wis saiki lek dihitung ya, wis sekali kira ngitung dong. Untuk sabilillah itu umum ini Bang. Ini menjadi 1 menjadi 700. Iku lek nang di Quran surat 2 ayat 261. Mari kita lihat ini. Surat 2 ayat 261. Nah, ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Monggo. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. 1 menumbuhkan 7 langsung dari itu seret itu. Ini di hari biasa loh Pak Bu. Ayat ini umum di hari biasa. Ini udah tadi itu 7. Lanjut.
pada tiap-tiap bulir 100 biji. Nah, lek pitu niku 1 jumlahnya berapa? Etok 700 di hari biasa itu. Bukan di bulan Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab, bukan itu. Ini umum. Terus Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Masya Allah. Karena kita itu bersifat lemah, Pak Bu. Digedekno ganjarane iku genuku surga masalahnya. Makanya misalkan bulan-bulan ini ki Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, telu niku Pak Bu. Khusus itu bulan-bulan itu siji dadi 10 sampai 700. Lah saiki iki lho ini di bulan biasa Pak Bu. Dadi 700. Lah lek 700 iki 700 dikalikan di bulan ini berarti 700 kali 700 piro? 700 ping 700 700 sama dengan 700 kalau dikalikan 490.000 hanya 700 loh. Sitok iki lho, sitok menjadi 490.000. 490.000 ngaten. Kalau di bulan Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Besar pahalanya. Makanya lek bulan-bulan ini ki lek kepingin duwe ganjaran akeh, duwe gedang nang omah sak cengkeh, gawe nang ngaji. Mbok sapa sing keduman ku nunggu sak cengkeh tok. Lek sak cengkeh kan gak cukup wong sampe iki ya. Sampe iki yo beberapa cengkeh lah monggo. Tapi lek sak cengkeh tok gak masalah, tapi jumlahnya akeh. Duwe panganan apa untuk sedekah loh ini. Yang untuk sedekah. Sedekah fisabilillah. Di surat 57 di ayat 18 itu Allah menyatakan gini. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Niki deh. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Niki sing berfirman Allah Pak, akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Sing berfirman Allah niki duduk kula menduduno ayat itu. Allah yang maha kuasa, yang memberi hidup kita, yang mematikan kita, yang memberi rezeki kita, yang beri kesempatan hidup untuk kita ini. Allah mengatakan, Allah berfirman akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Masih ditambah lagi, walahum ajrum karim, dan bagi mereka pahala yang banyak. Waduh, ya surga Pak Bu, pahala banyak ini. Ini kalau kita lihat di sedekah. Kalau di bulan haram dan Ramadan ditambah ajrun karim, ajrun adil. Beliau mengatakan ajrun karim, ajrun adil itu surga. Surga. Sebagaimana kalau di surat 3 di ayat 134. Surat 3 ayat 134 itu di ayat 133 Allah menyediakan surga bagi orang yang takwa. Yang takwa itu yang bagaimana? Ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Nomor 2 wal kadhiminal ghaidha. Nomor 3 wal 'afina 'anil nas. Niki.
yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Gila Pak Bu, wong sing menafkahkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit. Lapang yo sedekah, sempit yo sedekah. Niki dijanjikan di ayat 133 ini. Sampeyan waca 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, seluas langit bumi disediakan orang yang bertakwa. Yang takwa ini salah satu di antara ini yang hubungannya dengan sedekah tadi. Menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Waktu soge sedekah, waktu gak duwe sedekah. Jadi sedekah itu jangan ngenteni soge. Mau aku lho gak soge sedekah. Ya sing soge sedekah nang aku mboten ngoten. Sedekah yo aja ngenteni soge. Ya nek ndang soge lah gak soge-soge terus mati ya apa lek sedekah-sedekah. Ngoten. Jadi sedekah itu paling ringan Pak Bu, paling ringan ya. Kula duduno ngeten. Tabassumu wajhi akhika laka sedekah. Sing akeh guyu nang kancamu, mringis nang kancane, ketepuk kepethuk mringis, kepethuk meneh mringis, kepethuk maneh mringis. Laka sedekah. Untuk kamu itu sedekah sudah. Iku wis gak duwe blas iku Pak Bu. Wis pol wis gak ono blas. Sedekah ambek guyu tok, mringis ngono tok. Oke. Itu loh Bang. Sedekah itu sudah jalannya banyak. Nyingkirno batu di jalan itu ono watu iki lek nyandungi arek cilik kok tiba arek iki. Wong numpak sepeda iso guling ambek watu iki disingkirno. Sedekah itu. Itu kalau dilakukan di bulan 4 ini Bang. Lipatnya sampai 700. Kamu nggak kepingin dah? Pingin ya? Ayo sholat sunnah ditambah ya. Sholat sunnah dilakoni, sing guru-guru dilakoni. Mumpun nambah sholat sing gak ono tuntunane. Sampean gak takon kok kene. Barangkali ada yang belum jelas. Gak ada. Nggih, monggo. Pertemuan malam hari ini kita tanya ilmu terutama masalah zakat, puasa, sakral. Yang saya tanyakan di perang. Nggih. Nah, saudara kita di Palestina itu kan lagi perang sampai sekarang. Saudara kita di Palestina masih perang sampai sekarang. Oh nggih, betul. Bahkan di surat Al-Baqarah 194 tadi Allah itu kan berserta orang-orang yang bertakwa. Nggih. Nah itu gimana? Masih belum ada pertolongan. Nggih. Ngeten Pak Bu. Pertama dan kedua, nggih. Mohon dijelaskan Quran surat Muhammad ayat 7. Surat Muhammad ayat 7. Niku yang kedua dulu nggih. Di ayat 7 itu berkenaan dengan menolong agama Allah. Surat Muhammad itu surat 47 di ayat yang ke-7 itu berkenaan dengan yang menolong agama Allah. Niki. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sampeyan terjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sini, sapa sing nolong agamane Allah ditolong oleh Allah, diteguhkan kedudukannya. Pak Bu, jangan bicara mati loh ya. Menolong agama Allah itu tidak ada hubungannya dengan kematian. Gak oleh ngene. Lah iku lho. Agama guru menang wis mati, berarti kan kalah, bukan itu. Panjenengan kalau melihat surat niki, surat 2 di ayat 214 nih, di ayat 214 am hasibatum
antadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sama terjemahkan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ojo ngira awak-awakan iki masuk surga dhisik, ojo ngira. Sampai kapan ngira masuk surga? Sampai kapan kita mengira masuk surga? Lanjutnya ya. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Orang dahulu itu masuk surga itu wis dikai cobaan oleh Allah. Itu loh baru masuk surga. Lah model cobaannya itu ialah mereka ditimpa oleh malapetaka. Malapetaka Pak Bu. Malapetaka itu ya misalkan diperangi tangani pedot, motoni dicukil, gak duwe moto tapi urip, itu jenenge malapetaka. Dicoba iku dalam rangka membela agama Allah, bukan dicukil karena tukaran mbek kancane mboten. Dicukil motoni dicukil karena dalam membela agama Allah. Cobaannya urip itu kayak ngono. Itu baru masuk surga. Model yang kedua dan kesengsaraan. Kesengsaraan. Sengsara hidupnya, hartanya habis dipakai untuk seperti ini, Bang. Ngajak orang supaya orang itu paham dengan agama, hartanya habis. Rasulullah itu kaya, Pak Bu. Kaya Rasulullah. Tapi hartanya habis dipakai untuk berjuang, gawe ngentas orang-orang yang belum merdeka, jenenge budak, dintas budak dimerdekakan. Itu berapa orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah? Hartanya habis untuk begitu, untuk wakaf, untuk yang lain, untuk perjuangan Islam. Rasulullah meninggal dalam keadaan miskin. Miskin harta maksudnya. Lanjut. C nomor 3. Serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Digoncang karo macam-macam cobaan, lebih dari 2 tadi. Yo kadang-kadang sampai mati, Pak Bu. Sampai keluarganya dipateni barang. Jenenge macam cobaan. Lah koyok Palestina niku wau. Sekarang Palestina diajar oleh Israel. Bukan berarti Palestina belum menang. Menang itu. Palestina menang karena yang mati itu pasti masuk surga kalau orangnya beriman. Karena membela agamanya, membela bangsanya. Dia matinya mati syahid, Bapak. Itu namanya digoncang berbagai macam-macam cobaan. Ngono gak mari-mari. Krono gak mari-mari sambat luar biasa sambate. Sampai ayat muningin. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Rasul bersama orang yang beriman sampai muningin. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Kapan ya Allah datang pertolonganmu? Kayak ngene iki, Palestina ini. Mati kabeh wingi Bapak. 53 mati kena bom Israel. Wingi winginane lah kurung winginane itu bian-bian itu sudah 100 lebih dari 170.000 yang mati itu. Mulai anak kecil sampai orang dewasa, laki-laki dan wanita, tua muda. Akeh Pak Bu, ribuan itu. Awake dhewe coba nang kene, gak iso bantu apa-apa. Isone bantu ame nyokong duit. Fisik gak iso. Ayo kita bantu Pak Bu, 1.000, 50.000. Ayo kita bantu. Kasihan saudara-saudara kita. Banyak Pak Bu di apa itu? Di link ditawarkan banyak untuk siapa yang mau nyumbang. Liwat wah itu ya akeh. Jalannya ada, rekeningnya ada.
Itu bisa nyumbang langsung potong rekening nyumbang ke sana. Ya paling tidak kita berjuangnya seperti itu. Lah wis koyo ngono Pak Bu. Awake dhewe nek ngene. Komentar ngene. Ya Allah, kapan kau menolong orang-orang Palestina? Lah ngono to. Nggih. Makanya ayat ini ngene. Berkatalah Rasul dan bersama orang yang bersama dengan Rasul. Muni ngene. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Kapan ya Allah? Bilakan itu kapan ya Allah pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah? Dijawab oleh ayat ini. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Amat dekat. Artinya amat dekat niku Pak Bu. Pertolongan Allah itu pasti kepada orang-orang yang berbuat baik, pasti ditolong oleh Allah. Lek pasti niku artinya dekat. Mati niku pasti ndak? Mati. Pasti kan? Dekat. Kiamat itu pasti ndak? Pasti dekat. Tuwek itu pasti ndak? Dekat Pak Bu. Jin nom-nom itu dekat sampai tuwek. Soalnya pasti tuwek niku. Nggih ya. Nek saiki jek gagah perkasa Pak Bu. Nggo sekian tahun gagah perkasa hilang. Penceng pisan. Pasti nggak penceng itu dekat Pak Bu. Tadi penceng itu ya dekat sampai awake dhewe. Paham ya? Lah begitu Bapak sekalian cara menanggapi kalau Palestina kok sampai saiki gurung iso bebas. Gak apa-apa, itu cobaannya memang. Kita saja yang sungguh-sungguh membantu yang dengan sebaik-baiknya bantu. Lah awake dhewe niru Rasulullah plek ngono ya gak iso Pak Bu. Gak iso. Rasulullah niku niki lho. Nggih. Rasulullah niku duwe donga, lek donga ngeten Pak. Rasulullah niku lek donga ngeten. Niki cek nggih. Ada doa riwayat Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi kan. Doa Rasulullah ngeten. Bentar ya. Oh. Enggak ketemu sebentar. Ini contoh ya. Lo kayak contoh. Niki Rasulullah itu pernah berdoa begini. Allahumma akhini miskinan wa amitni miskinan waksurni fi zumratil masakin. Sampeyan wani donga ngeten iki. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkanlah aku kelak di akhirat dalam segolongan orang-orang miskin. Gelem sampean donga ngene. Soalnya awak ini lek muni miskin itu mesti potongannya harta Pak Bu. Nggih. Mesti ini asosiasinya nang harta. Miskin ku harta. Bukan Pak Bu. Yang dimaksud miskin di sini ada memang pengertian miskin itu seperti ini. Hadis ini bukan menyeru agar kita mencari kemiskinan, bukan. Tetapi mengajarkan nilai spiritual di balik hidup sederhana dan menjauh dari kesombongan duniawi. Kita bisa belajar bersyukur dalam kondisi apapun, memiliki hati yang lembut terhadap sesama, menjadikan dunia sebagai sarana, bukan tujuan utama. Ngoten niku jenenge miskin. Bukan berarti wonge gak
Gak duwe harta mboten Bu. Hartae tetep ono, tapi dalam keadaan miskin hartae wis dilebokno nangone wakaf, hartae wis dilebokno nangone jariyah, hartae wis digawe sedekah. Jadi miskin di sini dalam hadis ini tidak semata-mata mencari kekurangan harta. Berarti kekurangan harta mboten. Simbol kerendahan hati, Bapak, tawaduk dan kesederhanaan. Ketergantungan kepada Allah, bukan dunia. Kita bergantung pada Allah, bukan dunia. Contoh Nabi teladani ini. Nabi itu teladan sederhana, Bapak. Tidurnya di atas tikar, kasar. Gak golek sing kasur sing empuk, nek ditumpaki mentul-mentul sak meter setengah itu. Ndak. Tikar kasar. Beliau menolak hidup bermewah-mewah. Tapi bisa nggak hidup mewah? Bisa. Gunung Uhud itu lek diminta ya Allah panjenengan paringi Gunung Uhud itu dados emas. Dadi emas temenan iso, Bapak. Tapi Rasulullah tidak seperti itu karena tujuannya bukan dunia. Rasulullah menjadi pemimpin yang dekat dengan orang miskin dan tertindas. Ini loh, ada beberapa pertanyaan yang mendasar. Apakah Islam melarang kaya? Tidak. Islam tidak melarang kaya, tetapi melarang cinta dunia dan kikir. Ini yang dilarang. Apakah bahaya dari cinta dunia berlebihan? Apa bahaya dari cinta dunia berlebihan? Bisa membuat kita sombong, Pak Bu, lalai dari akhirat dan mengabaikan orang lain. Itu dunia. Apa contoh sikap miskin hati di zaman sekarang ini? Miskin hati di zaman sekarang itu tidak pamer harta, bersedekah secara rutin, mendahulukan kebutuhan orang lain. Ini contoh sikap miskin hati di zaman sekarang. Apakah hadis ini relevan untuk anak muda? Sangat relevan. Anak muda perlu dibimbing untuk tidak mengejar status dunia semata. Relevan, Bapak. Mengapa Nabi meminta wafat dalam keadaan miskin itu, Bapak? Karena itu bentuk kepasrahan total, tanda bahwa dunia tidak menjadi tujuan akhir beliau, bukan dunia, tapi dunia sebagai sarana untuk ibadah. Ngoten nggih? Ya itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.